akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sidang jemaat, mengapa saya mengambil ayat ini? Karena sebentar lagi adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini adalah memberikan cahaya bagi umat manusia, memberikan harapan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Ada murid Yesus yang bertanya kepada Yesus, siapa yang bisa masuk kerajaan Allah? Pada zaman itu Yesus bilang, tidak ada satupun yang dapat masuk kerajaan Allah kecuali anak manusia. Yang artinya sebelum Yesus mati di kayu salib, sangat mustahil bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus di dalam kayu salib, kita dipermudahkan untuk kembali dengan Tuhan. Bagaimana cara memperoleh keselamatan? Ada 3 cara kita memperoleh keselamatan. Yang pertama, bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yang artinya teman-teman, ketika kita bertobat, kita harus sadar terlebih dahulu akan dosa kita, mengaku akan kesalahan kita. Mengapa teman-teman? Karena itu adalah bentuk kasih sebenarnya. Ada satu tokoh yang menarik menurut saya teman-teman, yaitu Rasul Paulus. Yang dimana Rasul Paulus adalah orang yang menista pengikut Kristus, bahkan membunuh pengikut Kristus. Tapi karena kerendahan hati Yesus, dia mengampuni kesalahan Paulus. Dan kedua, teman-teman, hidup sesuai perintah Tuhan. Ketika kita bertobat, bukti bahwa kita benar-benar bertobat yaitu hidup sesuai perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Teman-teman, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, ketika mengaku kesalahan kita akan menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan kita bisa lihat di dalam Alkitab. Apa-apa hal yang Tuhan sukai. Hidup sesuai perintah Tuhan tidak mudah. Kita harus menolak keinginan kita di dunia dan hidup sesuai dengan firman. Ada satu tokoh lagi, Yunus, yang dimana dia awalnya adalah orang nabi yang takut akan Tuhan, tapi ketika dia diperintahkan ke negeri Niniwe, dia takut. Pemikiran dia bahwa kalau dia di negeri Niniwe, dia akan disiksa, dibunuh. Dan dia menolak ke negeri Niniwe. Saat dia pergi ke negeri lain, dia dihukum melalui dimakan ikan selama 3 hari 3 malam. Dan dia mengakui kesalahannya. Ketika dia mengakui kesalahannya, Tuhan memberikan dia kesempatan dan dia kembali ke negeri Niniwe. Ketika dia ke negeri Niniwe, ternyata apa yang dia pikirkan tidak sesuai seperti yang terjadi. Orang-orang Niniwe bertobat karena ucapannya. Yang artinya ketika ia berpikir secara duniawi, itu adalah hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan baik untuk depannya, bukan yang kita pikirkan. Dan ketiga yaitu memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saudara-saudara, saat kita mengalami Injil pasti banyak sekali cobaan. Entah itu penganiayaan, cacian, dan banyak sekali kasus di Indonesia ini pendeta dan dipenjarakan karena untuk mengabarkan Injil, dihina, dicaci. Tapi ada satu tokoh yang menarik dari saya teman-teman, yaitu Elis Kipi. Saya melihat Elis Kipi adalah sosok yang sangat mengorbankan segala
bisa kita gunakan untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara. Bukan hanya pendeta yang bisa mengabarkan Injil, bahkan kita pun bisa untuk mengabarkan Injil melalui media sosial. Dalam mengabarkan Injil sekarang tidak susah seperti zaman dulu yang harus melalui metode ceramah mengumpulkan banyak orang. Sekarang kita sangat mudah melalui status tentang roh-roh yang bisa disampaikan melalui media sosial. Sekian saudara dari firman Tuhan, saya akan mengambil kesimpulan untuk memperoleh keselamatan kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, hidup sesuai firman Tuhan, dan memberitakan Injil. Ketika kita telah melakukan 3 tahap ini, teman-teman, maka jaminan surga pasti akan datang yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada malam yang kudus ini kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena melalui kelahiran Yesus Kristus, Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih untuk firman yang telah Kau dengar, dan Engkau ingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang datang untuk mendamaikan sejahtera, harapan bagi dunia yang gelap. Tuhan, pada momen Natal ini kami berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, agar keselamatan yang Engkau anugerahkan tidak hanya kami rayakan, tetapi kami hidup setiap hari. Pulihkanlah hati yang terluka, kuatkanlah yang lemah, dan bangunlah kembali iman mulai padamu. Biarlah kelahiran Kristus membawa